Pemirsa, viral isu teror pocong yang disebut-sebut menjadi modus kejahatan di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang akhirnya mendapat respon serius dari aparat kepolisian. Polsek Cipondoh meningkatkan patroli dan menghimbau warga agar tetap waspada. Warga Cipondoh, Kota Tangerang dibuat resah dengan teror pocong gadungan. Dalam video yang viral disebutkan pocong gadungan membuat teror dengan menakut-nakuti warga hingga warga tersebut kabur dari rumahnya. Saat itulah pocong gadungan merampok dan mencuri barang-barang berharga dalam rumah. Merespons viralnya informasi tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Cipondoh, Polres Metro Tangerang Kota langsung meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari. Kalau untuk di Cipondoh sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Gitu. Himbauan buat masyarakat Cipondoh dan Kota Tangerang apa sih, Pak? Intinya ya kita menghimbau untuk warga tetap hati-hati, jaga keselamatan masing-masing. Ya terkait keamanan itu tanggung jawab kita bersama. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan jika menemukan hal-hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Kebakaran hebat melanda kantor Bupati Bulungan, Kalimantan Utara pada Rabu malam. Sejumlah ruang ludes dilalap si jago merah. Pemadam, tolong turun dulu ke kantor Bupati. Ini kantor Bupati terbakar nih. Kobaran api yang membakar gedung kantor Bupati Bulungan, Kalimantan Utara terjadi Rabu malam waktu Indonesia Tengah. Api dengan cepat membesar hingga membuat panik warga di sekitar lokasi kejadian. Tiupan angin yang sangat kencang membuat kobaran api semakin membesar dan meludeskan sejumlah ruangan termasuk ruang utama Bupati Bulungan. Kalau awal saya kan kebetulan lewat ya, pas lewat itu ada api, saya lihat di bagian atas di depan bangunan ini. Makanya saya singgah untuk lihat, ternyata kan apinya besar, membakar bagian atap bangunan utama. Penyebab utama kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu ruangan gedung. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini sejumlah fasilitas di kantor Bupati hangus terbakar. Dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Sebuah motor terbakar tiba-tiba saat hendak mengisi BBM di SPBU Cikabon, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Api membesar dengan cepat dan menghanguskan motor hingga sempat membuat kepanikan. Sejumlah petugas SPBU berupaya memadamkan api dengan apar agar kebakaran tidak meluas. Diduga pemicu kebakaran akibat korsleting di bagian mesin. Saya tahunya api posisi sudah membakar kendaraan di depan. Nah, si korban ini panik, motor dijatuhkan, makanya api besar. Saya langsung ngambil apar, Pak. Saya padamkan. Kalau kayaknya sih baru mau masuk gitu, Pak, posisinya. Iya. Usai berhasil dipadamkan, makanya motor langsung dibawa pemiliknya ke bengkel terdekat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan bus tadi tur, truk box, dan truk tangki terjadi di ruas jalan tol Cikopo, Palimanan. 1 orang tewas dan 10 orang luka-luka. Bus POEJ 78 Trans ringsek di bagian depan sebelah kiri kendaraannya setelah menabrak truk box di jalur tol Cipali kilometer 89, tepatnya di wilayah Subang, Jawa Barat. Bus mengangkut rombongan studi tur melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Setiba di lokasi kejadian, bus berada di jalur 2, sementara itu truk box di jalur 1 dan truk Pertamina berada di jalur 3.
Kecelakaan terjadi pada hari Selasa pukul 1 dini hari. Truk box yang tiba-tiba saja oleng masuk ke jalur 2. Tentu saja supir bus yang mengangkut rombongan studi tur pelajar SMP 2 Brangsong kelas 9 Kendal Semarang yang berada di jalur 2 kaget sehingga banting setir lalu menabrak truk tangki yang berada di jalur 3. Ketiga kendaraan berhenti di lajur 1 dan bahu jalan dengan kondisi rusak. Sementara akibat kecelakaan ini, kernet bus rombongan studi tewas di lokasi kejadian, sedangkan 7 pelajar dan 3 guru pendamping luka ringan. Kemudian mobil box itu masuk ke jalur 2, kemudian bisnya mau menghindar masuk ke jalur 1, ternyata sudah tidak nyampe, akhirnya terjadi tabrakan. Berarti untuk bis adalah di samping kiri, sehingga terjadilah tabrakan dengan bis nabrak boxnya mungkin nabrak tangki. Berarti kecelakaan beruntun. Bus yang berangkat berbarengan dalam rombongan terdapat 5 bus. 4 bus beserta murid dan guru pendamping yang selamat melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sementara yang alami luka-luka masih dalam perawatan di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta dan jenazah. Bangkai bus dibawa ke tempat penyimpanan bus di kilometer 92 wilayah Kalijati, Subang. Sedangkan kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Subang. Korban luka masih di IGD dan korban tewas di kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta dengan identitas kernet bus bernama Daniel warga Semarang. Ribuan pengemudi ojek online se-Jawa Timur kembali menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. Masa menuntut agar Undang-Undang Transportasi Online segera diterbitkan. Ribuan pengemudi ojek online se-Jawa Timur kembali turun ke jalan sambil berorasi dan membentangkan spanduk tuntutan massa. Aksi ini meneruskan aksi tahun lalu. Massa menuntut agar pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online karena sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional Komisi 5 DPR RI dengan antrian nomor 36. Dari kita menuntut Undang-Undang Transportasi Online Indonesia harus terbit. Karena di prolegnas Komisi 5 sudah di antrian nomor 36. Kalau kita tidak dorong, akan tidak menjadi prioritas. Itu tujuan kami. Karena apa? Regulasi lokal tidak berjalan dengan lancar karena tidak dipatuhi oleh aplikator. Maka kita bergerak untuk undang-undang yang lebih tinggi. Massa mendesak agar tuntutan regulasi segera disahkan dan mendesak pemerintah Jawa Timur memberikan rekomendasi agar perwakilan ojek online mendapat tempat untuk ikut merumuskan regulasi nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polres Jakarta Utara berhasil mengungkap 4 kasus pencurian dengan pemberatan dan kekerasan di Jakarta Utara dalam kurun waktu 2 pekan. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil menangkap 7 orang tersangka dan sejumlah barang bukti. Viral, kasus pencurian dengan cara mematahkan stang sepeda motor milik warga yang terparkir di depan rumahnya di Kebun Bawang Tanjung Priuk, Jakarta Utara berhasil diungkap polisi. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim Reskrim Polres Jakarta Utara meringkus 2 pelaku di kawasan Legoa, Koja, dan Cilincing, Jakarta Utara. Namun, saat diminta menunjukkan penada hasil curiannya, pelaku melarikan diri, sehingga polisi memberi tindakan tegas dan terukur di kaki para pelaku. Polres Jakarta Utara juga berhasil mengungkap 4 kasus dengan 7 tersangka beserta barang buktinya. Kami berhasil mengungkap 8 LP atau 8 kasus yang bisa kami ungkap, yang antara lain terkait dengan curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan atau curas. Kini ke-7 pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara hingga 9 tahun penjara.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, gagal beraksi hingga menjatuhkan sepeda motor incaran, komplotan pelaku curanmor beratribut ojek online kabur dikejar warga. Modus pelaku berpura-pura membeli voucher di konter pulsa. Dua pria berboncengan sepeda motor terekam kamera CCTV saat mendatangi konter pulsa di Jalan Utan Panjang Barat 2, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria berjaket coklat mendekati etalase konter dengan maksud menukar voucher yang telah dibelinya. Sementara rekannya berjaket ojol tetap menunggu di atas sepeda motor. Rupanya, aksi menukar voucher pulsa hanya akal-akalan pelaku untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di depan konter dengan kunci yang masih menempel di kendaraan. Namun upaya pencurian diketahui penjaga konter yang sontak berteriak meminta pertolongan. Panik dengan teriakan korban, pelaku langsung kabur usai menjatuhkan sepeda motor incarannya. Meski sempat dikejar oleh sejumlah warga, sayangnya kedua pelaku berhasil lolos dari kejaran warga. Sudah berapa lama dia datang lagi sama temannya nih motor, mepet motor tuh dijajarin. Nah dia pura-pura nukar voucher, salah beli. Motor ditukar dan teman yang di motor ngambil tuh kunci yang ketinggalan. Baru eksekusi kebetulan kelihatan sama ponakan di dalam teriakin. Motornya nggak sempat dijatuh. Aksi pencurian di kawasan tersebut bukanlah kali pertama terjadi. Warga mengaku di daerahnya rawan akan aksi curanmor. Para pelaku bahkan kerap membawa senjata api untuk menakuti warga. Dari Jakarta, Radisa Jaya, iNews melaporkan.